warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dan saudaraku, kembali lagi bersama saya Meliani Sapitri. Dan tentunya sekarang kita dalam program Ikro ini sudah ditemani dengan beberapa narasumber. Tentunya bersama Abi dan bersama Dek Nadia, juga masih bersama Pak Ustadz. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat dan saudaraku, sekarang kita akan melanjutkan beberapa bahasan kita mengenai Ramadan bersama Pak Ustadz Odang Fatullah dan bersama Abi dan Dek Nadias. Nah, setelah tadi kita berbincang-bincang mengenai keutamaan Ramadan, waktu imsyak dan kewajiban puasa, mengkodo, fidyah dan lain sebagainya, di bulan Ramadan tentunya masih banyak hal-hal yang perlu kita lakukan gitu. Ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Salah satunya itu adalah kewajiban untuk membayar zakat fitrah ya Dek. Pasti tahu ya. Zakat fitrah. Nah, Pak Ustadz, kewajiban membayar zakat fitrah tuh sebetulnya untuk siapa saja nih Pak Ustadz? Zakat fitrah. Jadi zakat fitrah diwajibkan pertama tentu bagi orang yang mampu, ya, mampu mengeluarkan zakat fitrah, ada rezekinya, ada hartanya. Anak yang baru lahir, berarti kalau orang tuanya mampu, anak yang baru lahir itu maka wajib dibayar zakat fitrahnya. Kecuali yang belum lahir, ya walaupun di dalam kandungannya sudah 2 tahun, ya tapi belum lahir maka belum terkena kewajiban untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Itu yang diwajibkan ya, diharuskan zakat fitrah. Jadi yang mampu. Kalau seandainya tidak mampu, bagaimana? Yang tidak mampu justru mereka menerima zakat. Tidak harus membayar zakat, atau boleh membayar zakat hasil dari titipan zakat fitrahnya. Misalnya dia sudah dapat zakat fitrah ini dari beberapa orang, maka dia untuk zakat fitrahnya sendiri boleh itu dizakatkan, dikeluarkan dibayar kembali ya. Tetapi jangan sampai begini, ngaku-ngaku tidak mampu untuk bayar zakat fitrah, tetapi misalnya di rumah televisi ada, motor punya, udah beli baju lebaran, ya, handphone juga ada. Nah, itu tidak termasuk kategori yang tidak mampu. Yang tidak benar-benar tidak mampu itu ya benar-benar di rumahnya serba kekurangan, ya terutama tidak memiliki handphone, motor, televisi, bahkan untuk makan sendiri pun susah. Itu benar-benar tidak mampu dan tidak diwajibkan untuk bayar zakat fitrah. Begitu. Kalau waktunya sendiri ada batas membayarnya ya, Ustaz? Waktunya boleh dari awal Ramadan juga boleh, ya. Tapi sebaik-baiknya adalah waktu bayar zakat fitrah itu ketika menjelang pada subuh menjelang sholat Idul Fitri. Akan tetapi di situ disaring lagi, kalau misalnya zakat fitrah ke fakir miskin menjelang sholat Idul Fitri, maka mereka tidak bisa memanfaatkan hasil penerimaan zakatnya. Tidak bisa memanfaatkan karena waktunya sudah sempit. Ya. Maka para ulama membiasakan, mencontohkan beberapa hari sebelum hari Lebaran, biar mereka yang menerima zakat itu bisa memanfaatkan hasil daripada zakat fitrah itu, entah untuk beli makanannya atau untuk beli baju lebarannya, misalnya begitu. Nah itu ya waktunya. Bagaimana kalau zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri? Maka itu tidak dihukumi zakat fitrah, hanya sedekah sebagaimana sedekah biasa saja. Ya, maka diusahakan selambat-lambatnya zakat fitrah itu adalah setelah subuh, sebelum sholat Idul dilaksanakan. Iya ya Pak Ustadz, Dek Nadies pernah mendengar nggak sih kalau misalkan zakat tuh ada yang boleh pakai uang, ada yang boleh pakai beras ya? Ya pasti ada yang pernah mendengar. Nah ini menurut Pak Ustadz nih bagaimana nih Pak Ustadz? Lebih baik pakai uang atau pakai beras ya?
Untuk zakat fitrah dengan beras atau uang, memang pertamanya zakat fitrah itu sesuai dengan apa yang dimakan oleh penduduk itu. Kalau misalnya di kita makanan pokoknya adalah nasi, berarti zakat fitrahnya dengan beras. Ya, itu utamanya. Lalu bagaimana dengan uang? Nah, mungkin uang juga mereka ataupun orang-orang melihatnya uang lebih praktis, ya lebih praktis. Uang itu bisa digunakan untuk apa saja, bisa untuk beli makan, bisa untuk beli keperluan yang lainnya. Betul. Maka ada yang membolehkan zakat fitrah dengan uang, ya dengan uang sesuai harga beras yang kita makan itu berapa, ya. Jadi jangan sekali-kali zakat fitrah nilainya menurun atau nilainya lebih rendah daripada yang kita makan. Contoh, kalau kita makan beli beras harganya 12.000 per kilogram, lalu mengeluarkan zakat fitrahnya dengan uang hanya dihargakan 10.000, ya. Jadi harus 12.000, ya harus sama. Ataupun kalau dengan beras, misalkan misalnya beli beras. Kalau untuk makan sehari-hari kita beli beras yang 12.000 per kilogram, maka ketika zakat fitrah pun harus beras yang harganya sama. Begitu. Pak Ustadz, kenapa ya setiap umat muslim itu diwajibkan untuk membayar zakat itu? Karena zakat fitrah itu untuk menyempurnakan ibadah saumnya. Jadi ibadah saum seseorang belumlah sempurna kalau tidak dilengkapi dengan zakat fitrah. Tetapi sekali lagi itu bagi yang mampu, ya bagi yang mampu. Berarti kalau misalkan yang saum tapi tidak bayar zakat fitrah itu ada ketentuan saumnya diterima atau enggak Pak Ustadz? Tapi itu mereka misal yang mampu. Saumnya tetap diterima, cuman hanya saja nilai pahalanya berkurang. Mengapa disebut zakat fitrah ya Pak Ustadz? Fitrah itu kan artinya suci, ya, bersih. Jadi untuk menyucikan diri, menyempurnakan daripada ibadah saumnya itu. Kalau misalnya dari ibadah saumnya banyak kekurangan, ya, masih banyak hal-hal yang tidak bermanfaat masih dilakukan di bulan puasa itu. Padahal dia sedang berpuasa masih saja membuang-buang waktu yang tidak bermanfaat misalnya, ya, maka itu bisa ditutupi dengan mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi hanya kekurangan sedikit, karena kalau yang besar tentu tidak bisa, ya. Dosa-dosa yang besar misalnya puasanya jalan tapi dosa besar juga dilakukan, tidak bisa ditutupi dengan fitrah. Justru itu pahala puasanya juga hilang, gitu ya. Begitu. Untuk Pak Ustadz sendiri nih atau untuk Abi, ada nggak sih hikmah dari zakat fitrah yang pernah dirasakan gitu sama Abi, Dek Nadia ataupun Pak Ustadz? Sebetulnya kalau menurut Abi sendiri bukan hanya zakat fitrah ya yang kita rasakan. Hikmahnya ya. Ketika kita menurut aja apa yang Allah inginkan. Ya. Itu sampai sekarang kita bernapas ya Pak Ustadz ya. Itu satu nikmat. Ya, betul. Apalagi kita mengikuti semua aturan dan perintahnya. Menjauhi larangan. Ya, betul. Bertambah itu nikmatnya. Begitu. Terkadang kita sebagai manusia, kita ya di dalam Al-Quran juga dan hadis ya. Ketika Rasulullah ditawarkan oleh malaikat pencabut nyawa, sampai ini ada yang pernah saya baca di hadis. Terus malaikat Jibril yang takutan, ternyata malaikat pencabut nyawa ini menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau tidak ingin seperti Nabi Sulaiman atau Nabi Daud yang kaya, punya kerajaan? Rasulullah bilang nggak mau. Ya, aku ingin seperti aku sendiri atas perintah Allah. Lantas ditanya lagi Rasulullah, pada saat juga waktu itu Rasulullah memegang batu ya di tangannya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya menanyakan, kenapa kau memegang batu ya Rasulullah? Ya,
Nah, Rasulullah bilang, apakah kau lapar? Kata sahabat. Ya, kalau lapar kenapa nggak bilang sama aku? Kan Umar bin Khattab terkenal kaya ya, kaya ya Pak Ustadz ya. Aku tidak bisa menerima pimpinanku atau nabiku menderita, katanya. Rasulullah jawabannya apa? Jika aku menerima pertolonganmu, bagaimana pertolongan Allah? Bagaimana nanti dengan umat-umatku? Akan tidak taat kepada perintah Allah. Jadi dia menerima laparnya dan sampai bersabar menunggu rezeki yang Allah berikan. Itulah umatan Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi Allah tidak pernah ingkar janji. Yang ingkar janji itu manusia. Ya, makanya jangan pernah janji-janji baru jadi manusia, ya besok ya gue kasih. Nah, jangan lah. Yang bisa janji itu yang pasti adalah Allah. Begitu. Nah, tadi jawab sedikit nih yang Pak Ustadz bilang, katanya yang berhak menerima zakat ya itu yang nggak punya TV, nggak punya apa semacam. Mungkin sampai yang nggak punya istri gimana Pak Ustadz? Ini ya yang berhak membayar zakat. Iya, termasuk nggak yang nggak punya istri, nggak kawin-kawin gitu. Ya, zakat untuk sendirinya. Nah, iya. Terus ada satu tadi yang saya juga dengar pertanyaan dari Mbak Mary Elsa, ya, zakat yang bisa diterima itu berupa uang atau beras. Ini kalau menurut saya ya, saya ya, kita menjauhi bid'ah. Ya, zamannya Rasulullah memang apa yang tadi Pak Ustadz bilang, kita makan beras ya bayar pakai beras. Nah, kecuali kalau kita makan duit ya kita bayar pakai duit. Bisa nggak kira-kira duit dimakan? Ya. Nah, tadi juga dijabarkan sama Pak Ustadz, mungkin dengan uang itu kita bisa membeli apa segala macam gitu. Gitu. Nah, juga ketika itu kalau menurut saya ya ini tergolong suudzon atau gimana ya. Uang itu kan praktis. Memang Pak Ustadz bilang tadi benar praktis, gitu kan? Tapi saking praktisnya bisa jadi masuk kantong nggak tercatat. Nah, gitu kan? Itu kembali lagi kepada petugasnya nih, manusianya. Mau masuk surga, mau masuk neraka. Kalau mau masuk neraka silakan masukin kantong. Kan? Kalau saya pribadi zakat setiap tahun selalu dengan beras. Nah, alhamdulillah itu yang baik. Selalu dengan beras. Ada kalau beras kan bentuknya udah di kantong, di kresek. Mau ditaruh kantong mana? Yang ada ditaruh kantong kresek Ustaz ya. Nggak mungkin ditaruh kantong celana. Gitu kan? Itu yang bagus ya, insya Allah. Gitu. Jadi diusahakan sesuai sama Al-Quran dan Al-Hadis dari sana. Betul. Nah, terus tadi Pak Ustadz juga bilang kalau bisa sebelum, ya kan, itu lebih bagus. Karena kenapa? Mungkin para ibu-ibu atau yang menerimanya pengen dibuat lontong ya Pak Ustadz ya. Kalau udah pas waktunya bingung buat lontong gimana? Nebang daun pisangnya juga bingung ya. Nah, kurang lebih gitu pengertiannya ya. Jadi kalau jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu, dia akan mau dibuat apa jadi enak gitu. Ada waktunya untuk berkreasi di rumah. Belum pernah zakat soalnya masih dibiayain orang tua. Iya, nah itu maksudnya belum pernah langsung dari sendiri gitu, tapi tetap dibiayain ya karena emang sudah kewajiban kan ya dari Pasti setiap ditanggung oleh orang tua ya. Tapi tentunya pernah kayak nganterin itunya gitu, membantu gitu ke panitia zakat atau misalkan ikut disuruh nganterin berasnya ke masjid ya pernah ya, insya Allah. Jadi tahu gitu ya bahwa umat Islam itu memang sudah diwajibkan untuk berzakat. Katanya anak yang sudah lahir walaupun udah 1 bulan atau 2 bulan tetap dia membayar zakat ya. Nah, padahal kan dia belum berpenghasilan. Atau gimana Bos? Jadi bukan berpenghasilan dirinya tapi orang tuanya. Orang tuanya. Jadi yang bayarin adalah orang tuanya. Seperti tadi Nadia. Gitu. Ketika kita membayar zakat itu kan ada ijab kabul ya. Nah, ijab kabul sebagai kesempurnaan kita serah terima ya. Nah, itu gimana kalau kita zakat tapi petugasnya nggak ngerti ijab kabul, gimana tuh Pak Ustaz? Kan kita pengen yang sempurna. Maka itu diusahakan panitia penerimaan zakat itu harus yang ngerti. Harus yang ngerti. Tapi ada juga ya zakat kita itu kan dulu tuh
sebetulnya bagusnya langsung ya ke orangnya. Ya. Langsung ke orangnya. Kalau ke fakir ya ke orang fakirnya. Kadang-kadang kan orang fakir juga nggak bisa cara menerimanya. Sebenarnya itu juga nggak masalah ya. Yang penting kita sudah ikrar untuk mengeluarkan zakat fitrah, ya sudah, karena ini kan dengan Allah ya, bukan dengan si penerima. Ya. Si penerima ini mau bisa atau tidak bacaannya gitu, doa-doanya nggak masalah. Yang penting kita sudah ikhlas kepada Allah bahwa saya akan mengeluarkan zakat fitrah. Allah jadi saksi ya. Betul. Karena kalau kita zakat ke langsung orang ya, ke rumah-rumah yang ketuk pintu orang fakir miskin, belum tentu dia juga bisa kabul. Belum tentu bisa ijab kabul. Begitu. Dan panitia juga, kalau panitia sih insya Allah ya mereka bisa ijab kabul, tapi mungkin ada juga ya panitia yang tidak bisa ijab kabul secara baik. Sebenarnya nggak masalah juga. Yang penting kita sudah, si muzaki ini sudah benar-benar ikhlas karena Allah ingin menyempurnakan ibadahnya dengan mengeluarkan zakat fitrah itu. Oh, jadi bisa langsung ke orang, objeknya. objeknya bisa langsung ya. Bahkan ya bagusnya begitu. Oh. Bagusnya begitu. Karena kalau dikelola sama panitia, ya dikelola panitia juga mungkin agar lebih terkumpul lebih banyak mungkin ya, nanti ya terkoordinir lebih banyak, dan panitia yang menyalurkannya, mewakili kita menyalurkannya kepada fakir miskin, kepada mustahiknya begitu. Alhamdulillahirabbil alamin, saudara dan sahabatku sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Tadi kita sudah membaca untuk belajar bersama-sama, membahas bersama Pak Ustadz, bersama Abi, bersama Dek Nadias mengenai kewajiban membayar zakat, waktu batas membayar zakat, lebih baik pakai beras atau pakai uang, dan tentunya lebih baik dan lebih afdol pakai beras ya tentunya, karena memang itu sesuai dengan anjuran dari Rasulullah SAW. Bagaimana jika orang tidak mampu? Tentunya orang tidak mampu tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Mengapa disebut zakat fitrah? Karena memang kita kembali ke fitri, kita kembali fitrah, menyucikan diri ya. Semoga kita bisa diampuni segala kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, tentunya kita akan terus belajar, akan terus ikro, membaca bersama-sama, karena hidup adalah belajar, hidup adalah permainan. Dalam permainan tentunya ada aturan. Kita sebagai umat muslim, aturannya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadilah manusia yang ikhlas, menerima setiap ketentuan yang sudah seharusnya diterima. Manusia adalah letaknya kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman, sahabat dan saudara, agar kita bisa terus belajar bersama-sama, ikro, jangan lupa subscribe Abi Umi Channel. Saya Meliani Sapitri, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.